Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami teman-teman, kami dari kelompok 4 Martelia dengan saya Farhan Setiawan dengan NPM 2414141001. Dan saya Raffi Azka Widiantara Dengan NPM 24. Dengan saya Rizky Nurain dengan orang ini dengan 14 Oke, jadi pada kali ini izinkan kami mempresentasikan hasil kinerja wadani kami. Langsung ke pembahasan pertama. Usaha Martelia kami. Jadi kami di sini menawarkan cara baru untuk menikmati martabak yang lebih variatif, estetik, dan sesuai dengan selera peminat kami. Adapun Martelia kami ini lingkupnya itu di jurusan peternakan, Fakultas Pertanian di Universitas Lampung. Ini merupakan slide dari keanggotaan usaha kami. Ada saya sendiri bersama rekan-rekan kami. Lanjut, berikutnya ini ada konteks. Jadi konteks yang kami sajikan ini merupakan inovasi varian rasa yang terbukti meningkatkan daya tarik kepada konsumen-konsumen kami. Jadi sebelumnya kami mengangkut permasalahan. Adapun permasalahan tersebut yakni kami mencoba untuk mengatasi masalah kebosanan terhadap konsumen-konsumen kami akibat dari terbatasnya variasi rasa pada produk kami Martelia dengan menghadirkan inovasi rasa baru yang unik dan sesuai. Dampaknya dengan kurangnya variasi rasa menurunkan loyalitas terhadap konsumen kami, mengurangi daya saing produk di pasar, dan menghambat pertumbuhan keuntungan bagi bisnis Martelia kami. Pernyataan masalah industri. Jadi masalah yang ingin kami pecahkan yang tadi kami berikan, martabak telur yang ada pada saat ini itu cenderung variasinya itu monoton, itu saja, sehingga kurang menarik bagi konsumen yang ingin mencoba pilihan rasa baru. Jadi beberapa analisis masalah yang kami ungkapkan pada permasalahan usaha kami, yaitu ada di stakeholder yang terpengaruh. Maknanya ini yang paling terpengaruh terhadap masalah ini, tentunya konsumen. Karena masalah varian rasa yang kurang bervariasi cenderung membuat konsumen kami merasa bosan dengan rasa yang hanya itu-itu saja. Yang kedua, dampak bagi stakeholder. Dampak negatif dari masalah ini membuat berkurangnya minat konsumen tetap serta mengurangi daya tarik konsumen ketika melihat produk yang kami sajikan. Penyebab masalahnya susahnya mengkombinasikan variasi rasa dengan produk utama, sehingga untuk menambahkan variasi rasa baru diperlukan riset dari pelanggan dan juga pasar. Hubungan anggota dan kelompok. Sebagai mahasiswa peternakan, masalah tersebut menjadi tantangan baru bagi kami karena kami kan belum pernah sebelumnya mengikuti bagian kewirausahaan, sehingga akan sangat berdampak bagi masa depan kami jika masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan. Berikutnya ini ada segmen sasaran konsumen. Jadi sasaran utama kami itu pecinta kuliner dan mahasiswa yang suka mencari jajanan unik dengan variasi rasa kekinian. Sasaran sekunder itu ada di keluarga atau karyawan kantor di lingkup di lingkup universitas. Kemudian ada segmentasi konsumen dan persona. Kelompok utama pecinta kuliner dan mahasiswa yang suka mencari jajanan unik dengan variasi rasa kekinian. Kelompok sekundernya keluarga dan karyawan kantor. Dan personanya ini salah satunya kami mengambil contoh
ada Andi Pratama, usia 20 tahun, lokasinya di Metropolitan, dan peran dalam organisasi jika ada ini sebagai mahasiswa aktif. Ini referensi dari profil pelanggan kami. Pendidikannya lulus sekolah menengah atas, jenis kelamin laki-laki, pekerjaannya seorang pelajar atau mahasiswa dengan hobi olahraga dan kebugaran, serta sumber informasi utama dia mendapatkan informasi terkait produk kami ini dari media sosial. Preferensi belanjanya dia hybrid, bisa dengan by PO maupun langsung kepada kami. Kenyamanan dengan teknologinya tinggi, media sosial favoritnya Instagram, serta tempat berkumpul secara offline favorit ada di taman, kafe, dan perpustakaan. Kemudian ada job to be done and alternative. Job to be done-nya mendapatkan cemilan yang mengenyangkan, praktis dikonsumsi di sela kesibukan kuliah, dan memiliki harga yang terjangkau bagi kantong mahasiswa. Serta merasa senang dan puas setelah mencoba rasa baru yang unik, serta mengurangi rasa bosan terhadap menu makanan yang itu-itu saja di sekitar kampus. Kemudian ada job to be done sosial, tetap terlihat up to date di mata teman-temannya karena mencoba kuliner kekinian serta bisa berbagi pengalaman kuliner menarik di media sosial atau saat berkumpul bersama teman. Alternatifnya, untuk saat ini, memesan makanan cepat saji melalui aplikasi online setelah mendapatkan informasi terkait produk yang ditampilkan. Adapun kekurangan dari alternatif saat ini, martabak yang ada saat ini tidak memiliki inovasi rasa. Jadi rasanya itu saja, pilihan menu di sekitar kampus cenderung membosankan, dan kualitas rasa seringkali tidak sebanding dengan keinginan untuk mencoba hal baru dan unik. Berikutnya ada validasi masalah, GOOTB, daftar konsumen potensi atau wawancara pengguna. Salah satu namanya itu kami dari teman rekan mahasiswa kami, ini ada Muhammad Nur Irwansyah, kemudian ada Tia Hoiriyah Afifah, Ridho Asdiar. Jadi validasi masalah utama mereka, total konsumen potensial pengguna yang diwawancari itu 8 orang secara luring dan 2 orang secara daring. Yang setuju bahwa masalah ini cukup penting bagi mereka untuk diselesaikan solusinya itu ada 8 orang, dan yang tidak puas dengan alternatif saat ini itu tidak ada. Ini merupakan prototipe dari solusi yang kami usulkan. Dari prototipe tersebut, desainnya, solusi kami membuat martabak mix dengan 2-4 rasa dalam satu porsi, karena konsumen dapat menikmati berbagai rasa sekaligus tanpa harus membeli porsi per porsi. Fitur utama yang disajikan, produk martabak kami akan memiliki sekat rasa independen, sistem isian modular yang dapat dikustomisasi, teknologi sinkronisasi kematangan untuk berbagai bahan, serta kemasan anti lembab. Keunikannya, keistimewaannya itu terletak pada kemampuannya menghadirkan pengalaman eksplorasi rasa tanpa resiko. Nah, jika biasanya martabak telur bersifat monoton dan memaksa, konsumen berkomitmen pada satu rasa. Mungkin berikutnya bisa disampaikan kepada rekan saya, Raffi Aska. Baik, selanjutnya ada manfaat solusi. Yang pertama ada manfaat fungsional. Itu memberikan nilai tambah secara fungsional bagi pengguna, lebih hemat, konsumen dapat mencari berbagai rasa sekaligus tanpa perlu membeli. Kedua, manfaat emosional. Rasa senang dan puas, tidak bosan, rasa penasaran terpenuhi, kesamaan meningkat, worth it. Yang selanjutnya ada manfaat sosial, kebersamaan, mudah berbagi, meningkatkan daya tarik sosial, dan mempererat hubungan.
yang terakhir Dan yang terakhir ada manfaat masyarakat bahkan pengalaman kuliner yang variatif dan inovatif meningkatkan daya tarik konsumen hingga berpotensi menaikkan dan mengurangi pemborosan makanan. Next. Yang selanjutnya ada pesaing. Jadi kami menganalisis yang pertama ada pesaing langsung. Di antaranya ada martabak bos, martabak Francisco, dan pedagang martabak kaki lima, pizza, dan food fusion brand. Ini yang selanjutnya ada pesaing yang tidak langsung seperti kebab, manis, jahat, bento, Domino's Pizza. MVP kami produk spesial dari kami itu ada martabak mie 4 rasa dalam satu porsi dengan sekali memberi variasi rasa tanpa tercampur. Yang selanjutnya ada pesaing langsung di Indonesia seperti martabak ori, martabak San Francisco, dan pedagang martabak. Yang selanjutnya ada pesaing tidak langsung. Antaranya ada kebab dan martabak manis. Langsung saing secara global. Domino's Pizza dan Asian Brand. Dan selanjutnya ada pesaing global. Antaranya ada Pizza Hut. Next. Yang selanjutnya ada makro. Tren yang menguntungkan. Ini areanya sosial. Konsumen suka makanan variatif dan bisa dibagi. Tren ini menunjukkan martabak mix. Teknologinya antar memudahkan pemesanan dan kostum bisa si rasa meningkatkan penjualan. Tren yang tidak menguntungkan secara ekonomi harga bahan baku daging yang fluktuatif seperti sekarang baku pada naik itu dapat meningkatkan biaya produksi. Yang kedua ada politis. Kenaikan pajak UMKM atau ukuran usaha dapat meningkatkan biaya personal. Next. Di sini ada proyeksi keuangan sederhana kami yang pertama pada tahun itu pendapatan kami itu di 10 juta. Tahun kedua 15 juta dan tahun ketiga itu 20 juta. Total pengeluaran kami ada di 7,5 juta dan 10 juta. Dan selanjutnya ada keuntungan kami sama seperti pengeluaran di tahun pertama 5 juta dan 10 juta. Yang selanjutnya ada prototype. Jadi format prototype kami fisik martabak multirasa siap uji coba. Fungsionalitas yang disertakan dalam prototype 2 sampai 4 rasa, variasi topping, kemasan praktis, fleksibel, rasa, kualitas, uji rasa konsumen, dan opsi custom pilihan rasa. Fungsionalitas tidak termasuk dalam prototype, yaitu aplikasi digital, sistem variasi premium ultra, kamera seller, dan pengemasan otomatis tidak disertakan dalam tahap awal atau prototype. Next. Yang selanjutnya ada validasi prototype.
Jadi yang utama ada jumlah pengguna yang dilibatkan ada berapa banyak yang menyukai atau like. Yang terakhir berapa banyak Orang yang netral atau sebagian besar dengan prototype. umpan balik prototype kami, aspek apa dari prototype pengguna, yaitu variasi dua dalam satu porsi mencoba banyak kali konsep dan tidak tercampur tes rasa beragam dan menarik, estetik kemasan praktis juga, serta adanya opsi custom sesuai sasaran. aspek apa prototype dan tidak diskon, yaitu harga relatif lebih mahal dibanding martabak porsi biasa. tiap rasa terasa kecil Beberapa kombinasi rasa kurang cocok, cekat kadang bocor sehingga isi sedikit sedikit beberapa bagian kurang merata yang lebih lama belum terlalu kuat dan rasa masih terbatas di rasa. Yang selanjutnya ada analisis pesaing. Di sini ada daftar nama pesaing kami. Nah, itu ada martabak Orions. Jenisnya itu langsung kekuatan dari martabak brandnya kuat, banyak cabang, dan kelemahannya itu ada di harga relatif tinggi. Yang kedua ada martabak Bos. Kekuatannya itu dia ini populer dan banyak rasa, dan kelemahannya itu ada di kualitas tidak selalu konsisten. Yang ketiga ada Pizza Hut. Kekuatannya itu ada inovasi menu, tapi di kelemahannya itu harga relatif mahal. Dan yang terakhir ada Domino's Pizza. Kekuatannya itu banyak promo. Dan kelemahannya itu ada di rasa standar tanpa banyak variasi. Produk layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena ini variasi sampai 4 rasa dalam satu porsi. Konsep ketat dan layering yang menjaga rasa tidak tercampur. Custom sesuai selera. Nyaman makan lebih variatif serta tampilan produk lebih menarik dan modern. Yang selanjutnya ada ukuran pasar dan GTM. Ukuran pasar kami ini bisa kami promosikan melalui digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, atau Grab dan Shopee. Yang selanjutnya kami bisa membuka gerai langsung, spanduk dan banner, brosur, promosi dari mulut ke mulut, dan event bazar kuliner. Ukuran pasarnya yang pertama ada global, seluruh pasar kuliner, dan martabak Indon. Pertumbuhannya itu kurang lebih 5 sampai 6% per tahun. Itu dari 2026 sampai 2030. Yang selanjutnya itu ada ukuran pasar. Yang pertama ada TAM atau Total Addressable Market, yaitu seluruh pasar kuliner street martabak Indo. Yang kedua ada SAM, kurang lebih 15 atau pasar urban. Yang selanjutnya ada SOM, 125 juta per 2 tahun. Asumsi kami wilayah kota dan urban Indonesia. Target usia 15 sampai 40 tahun. Main street food dan kuliner. Menengah yang tertarik rasa dan produk pilihan. Next. Nah, di sini ada model pendapatan strategi harga. Model pendapatan kami modelnya lewat dari e-commerce, dan model pendapatan kami dari model marketplace.
Yang selanjutnya ada Lean Canvas. Di sini ada beberapa Yang link selanjutnya ada Lean canvas. Canvas. Di sini ada beberapa link Ada Canvas. problem. Dapat ada problem. Kami Kami mengatasi masalah mengatasi masalah kebosanan. kebosanan. Sehingga kami Sehingga kami membuat 2 sampai membuat 4 2 rasa. sampai 4 rasa. Ada Ada geometrik, ada geometri, ada fusion, ada fusion, binary ada fusion, binary fusion, dan dan banyak. banyak. Next. Ya, mungkin terima kasih kepada saudara Raffi yang sudah memaparkan. Berikutnya akan dilanjut kepada saudara Rizky dan Nuren, dipersilahkan. Baik, saya akan Saya lanjutkan presentasi dari itu yang selanjutnya itu yang selanjutnya itu pendekatan go-to-market. fokus Geografis kami dalam beberapa ini adalah Lampung, kami itu Lampung, yaitu daerah Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Metro, fokus area dan kampus fokus area kampus itu kami itu ketika pusat di kota dan kota dan kawasan ramai itu sebagai target utama tahun pertama. saluran Pemasaran digital kami itu memakai Instagram, TikTok, WhatsApp, Busi, terus GoFood, Grab, dan ShopeeFood. Yang ketiga yaitu saluran pemasaran fisiknya. Jadi kami ini kayak membuka gerai langsung, spanduk dan banner, brosur atau pamflet gitu, promosi dari mulut ke mulut, dan event atau bazar kuliner. Nah, selanjutnya GTM Mitranya. Jadi fokus kami itu yang dari GTM Mitranya adalah food influencer lokal, konten kreator, UMKM kuliner, kolaborasi dan reseller, GoFood, GrabFood, komunitas kampus, dan event organizer. Dan GTM pesaing kita yaitu Martabak Oris, kuat IG dan lokasi, lemah inovasi digital. Martabak Bos yaitu kuat influencer dan promo online dan lemah dari segi diferensi dan pro. KPI pemasaran yaitu CIC, tingkat konversi penjualan, harian, repeat order, pertumbuhan, pendapatan, margin keuntungan, dan kepuasan pelanggan. Dan untuk segmen pelanggan utama kami yaitu pecinta kuliner dan mahasiswa yang suka mencari jajanan untuk unik dengan variasi rasa yang kekinian. UVP-nya kami yaitu martabak mix 2 sampai 4 rasa dalam satu porsi dengan sekat inovasi yang memberikan varian rasa dan tanpa itu ada bahan campuran yang tercampur. Next. Penjualan dan layanan pelanggan, yaitu layanan pelanggan kami itu seperti yang tadi saya katakan, seperti WhatsApp dengan chat langsung, Instagram tuh dengan DM, layanan via GoGrey untuk komplain dan pertanyaan pelanggan. Dan untuk di sekitarnya itu langsung dari gerai, terus online delivery, GoFood, kemitraan, reseller, dan atau UMKM kuliner. Saluran distribusinya kami langsung ke Instagram atau DM, langsung WhatsApp, GoFood, GrabFood, dan Google Maps, atau bisa kami order. Untuk pengalaman pelanggan itu, kepuasan itu pelanggan kita dapat diukur dari NPS, CSAT, dan survei. Bisa melalui Google Form, QR, dan juga digunakan kartu feedback dan wawancara singkat untuk mendapatkan saran langsung dari pelanggan. KPI penjualan itu jadi saya akan melacak pertumbuhan pendapatan, tingkat konversi, nilai transaksi rata-rata, jumlah transaksi harian, biaya akuisisi pelanggan, CAC, dan tingkat pembelian ulang untuk menilai penjualan.
untuk saluran penjualan digital, booth gerai sendiri, stand kaki lima, dan lain-lain. Dan untuk segmen pelanggan utama kami pecinta kuliner dan mahasiswa yang suka jajanan unik dengan variasi rasa kekinian. Next. Jadi untuk keuangan kami itu modal pendapatan itu modal e-commerce dan modal marketplace. Untuk penetapan harga unit oversell martabak telur kulit lumpia itu selling per visi itu 10.000 sampai 25.000 per porsi. Untuk proyeksi tahun pertama itu sekitar 15 juta, operating profit itu sekitar 10 juta. Next. Untuk model pendapatan atau harga, model pendapatan untuk segmen pelanggan utama itu kita memakai model e-commerce, unit penjualan kita martabak telur lumpia, harga jual per unit itu sekitar 10.000 sampai 25.000 per porsi. Unit yang kami harapkan terjual itu 1 tahun itu 50. Untuk pertumbuhan penjualan bulan yang diharapkan itu sekitar 5%. Next. Nah, jadi kita dapat dapat dilihat sendiri biaya dan pendapatan asumsi utama kita. Jadi untuk unit dan target bulan pertama itu penjualan martabak lumpia itu target kita 50 porsi, harga per porsi 50, 10.000 sampai 25.000. Estimasi pendapatan awal itu sekitar 1.024.000 dari minggu pertama. Next. Di sini dapat proyeksi dan laba atau ruginya. Untuk proyeksi total revenue omset kita itu sekitar tahun pertama itu sekitar 15 juta. Di tahun kedua itu 22 juta 500. Tahun ketiga 30 juta. Dan total akumulasi sekitar 67 juta 500. Dan ini kita bisa lihat sendiri ya. Next. Ekonomi unit dan analisis impasnya untuk pendapatan tahunan itu sekitar 15 juta, laba kotor untuk tahun pertama itu sekitar 18 juta, laba bersih tahun pertama itu 10 juta, bulan impas kita itu 6. Next. Nah, ini langkah berikutnya itu tujuan untuk bulan 10 sampai ke 12 itu melakukan standarisasi seluruh resep Martelia. Tujuannya untuk bulan 4 sampai 6 itu meluncurkan produk secara resmi ke pasar kampus. Dan untuk bulan ke-7 sampai bulan 8 itu memperluas jangkauan pasar. Untuk tujuan untuk bulan pertama sampai ketiga itu mengembangkan mengembangkan dan mematangkan prototip fungsional kita. Next. Baik, untuk penilaian viabilitas usaha, indeks kelangsungan hidup Ventura kita capai 77,77%. Next. Nah, untuk next steps-nya bisa kita lihat untuk timeline 1 sampai 3 itu mengembangkan dan mematangkan prototipe fungsional, yaitu kebutuhan timnya 3 orang, sumber daya fisik yang dibutuhkan Fullnet tenaga, sumber daya fisik yang dibutuhkan Full itu sekitar 1.500, dan untuk yang selanjutnya itu bisa kita baca guys ya. Oke, next. Nah, ini venture tim kami bisa 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 dibaca sendiri dari CEO kita, dari manajer produksi dan sampai ke manajer pemasaran. Dan untuk mentor saat ini kita yaitu Ibu Widya Febriani SPT MSI, dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan ini, membutuhkan mentor untuk area berikut ini yaitu pemasaran digital, standarisasi produk, dan manajemen data dan usaha. Next. Baik, ringkasan kelompok usaha kami segenap tim Matelia itu berkomitmen untuk menghadirkan inovasi jajanan kuliner yang praktis, lezat, dan ramah di kantong mahasiswa. Saat ini kami mengembangkan martabak telur mini berbahan kulit lumpia renyah dengan beragam variasi rasa modern yang adaptif terhadap kebutuhan cemilan cepat saji bagi masyarakat dan ekosistem kampus. Untuk misi dan relevansi sosial dan ekonomi bisa kita lihat dan kita baca ya guys ya. Next. Oke, terima kasih. Untuk misi kami adalah menghadirkan inovasi jajanan kuliner yang praktis, lezat, dan bernilai tambah melalui Martelia.
Kami berkomitmen menyediakan cemilan mini yang renyah dengan variasi rasa modern yang terjangkau bagi mahasiswa, sekaligus membangun ekosistem kewirausahaan mahasiswa yang berkelanjutan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Raffi Aska dan Saudara Rizky Danurain yang telah membantu memaparkan hasil dari kinerja kami. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mok. Tugas